Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Ibu Bapak Dewan Junkin, perkenalkan nama saya Reza Kurniawan. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ke-1 tahun 2021 Prodi PGSD dari LPTK Universitas Negeri Surabaya. Nomor peserta saya 2015 06268956 serta NIM PPG saya 200039210125. Berikut adalah kartu peserta ujian saya. Pada hari ini Senin tanggal 19 Juli tahun 2021 akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SD Negeri 2 Mentaraman, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Malang secara luring pada kelas 5 tema 1 sub tema 1 pembelajaran 1. Demikian perkenalan diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anak apa kabar? Alhamdulillah, saya sehat, saya kuat. Yes. Alhamdulillah. Semua sehat ya? Sehat. Nah, anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Kira dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Saatnya dulu. Fahri, Pak. Ade, Pak. Kira, Pak. Azza. Pak. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jatuhkan untuk ibuku. Indonesia kebangsaanku,
terbebas dari COVID-19. Bagaimana caranya? Dengan cara 5M. M yang pertama memakai masker. M yang kedua cuci tangan. M yang ketiga jaga jarak. M yang keempat membatasi mobilitas. Yang kelima menghindari kerumunan. Dengan keempat, kalian sudah pernah mempelajari tentang pokok. Masih ingat? Masih ingat nomor 1? Masih ingat ya, di ide pokok. Nah, kemudian di tempat tinggal kalian juga sering melihat hewan piaraan. Contohnya hewan apa saja? Kucing, ayam, burung, sapi, kambing. Nah, dari semuanya itu, dari hewan-hewan yang saya sebut tadi, bisa berpindah tempat nggak? Bisa berpindah tempat. Nah, caranya bagaimana? Ada yang jalan, ada yang terbang, ada yang melata. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Nah, tujuan pembelajaran kita di hari ini yang pertama, melalui mengamati video, kalian mampu menganalisis 3 alat gerak hewan yang berbeda. Nanti kalian minimal bisa menyebutkan 3. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai di hari ini. Silakan menyimak ilustrasi berikut ini. Seekor monyet yang sedang mencari makan, mumpat cari makan. Di hutan, dari kejauhan si monyet melihat ada tanaman menti. Nah, anak sekarang perhatikan video yang ada di layar LCD. Kemudian kalian identifikasi hewan apa saja yang ada di situ, ya. Kemudian analisislah organ geraknya apa saja, ya. Sudah kalian lihat ya? Sudah kalian lihat videonya tadi? Dari video tadi yang sudah kalian lihat, itu ada hewan apa saja? Burung, ular, rusa, kambing, sapi. Nah, dari masing-masing hewan tersebut tentunya semuanya mempunyai apa? Mempunyai alat gerak. Semuanya dari KPD ya. Nah, sekarang silakan dibaca petunjuknya dulu. Saya kasih waktu 10 menit dari sekarang. Silakan bekerja sama dengan kelompoknya untuk mengerjakan LKPD yang ke-1. Udah ya, waktunya habis ya. Nah, sekarang Pak Riza minta dari masing-masing kelompok, baik itu kelompok 1 maupun kelompok 2, untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Sekarang
Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Ayo siapa yang ditunjuk dari kelompok 1? Oh ya, Rel, silakan Rel. Gimana Rel? Ini. Teman-teman, saya akan membacakan hasil kelompok saya. Nah, silakan kelompok 2 untuk mencermati apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Nanti kalau jawaban dari kelompok 1 kurang pas, silakan acungkan tangan Pak, kurang tepat ya. Ayo Rel, bacakan Rel. Nama hewan, organ gerak, fungsi organ gerak. Nama hewan 1. Ikan, sirip dan ekor. Fungsi organ gerak berenang. Nah, nomor 1 dari kelompok yang Farel, ikannya apa? Ikannya ikan. Kemudian organ geraknya sirip dan ekor. Benar apa salah? Nomor 2. Nah, fungsinya apa? Berenang. Untuk berenang. Sama? Sama. Nomor Farel. Nama hewan burung, organ gerak sayap. Fungsi organ gerak. Benar salah? Benar. Betul ya? Jadi burung itu organ geraknya adalah sayap. Fungsinya adalah untuk apa? Terbang. Apa kalian ketika Farel? Nama hewan sapi, organ gerak kaki. Fungsi organ gerak berjalan. Kelompok 2 sama, ada yang jawab lain? Sapi alat geraknya kaki, betul atau salah? Betul. Betul. Sapi itu ada berapa kaki? 4. Kakinya ada di mana? Di depan ada 2, di belakang ada 2. Jadi total ada 4. Fungsinya itu apa? Berjalan. Untuk berjalan. Tepuk tangan untuk para dari kelompok 1. Teman-teman, saya perwakilan dari dalam bersama. Kelompok 2 menampilkan karyanya. Gambarnya apa ini? Gambar kupu-kupu. Alat geraknya apa aja kupu-kupu? Sayap. Kelompok 1 kira-kira setuju nggak dengan gambarnya dari kelompoknya 2? Setuju. Bahwa kupu-kupu ini alat geraknya adalah sayap. Sayapnya digunakan untuk apa? Untuk terbang. Sama nggak? Kalau kelompok 1 apa jawabannya? Gambarnya ikan. Ikan alat geraknya Sirip dan ekor. sirip dan ekor. Tepuk tangan untuk Azhar dari kelompok 2. Oke. Tadi anak-anak sudah mengerjakan PKBD-nya. Masing-masing kelompok sudah pintar, sudah bagus, sudah menyebutkan minimal 3 hewan beserta organ geraknya dan fungsi alat geraknya. Bagus, kelompok 1 sudah betul, kelompok 2 sudah betul. Kemudian juga sudah bisa membuat gambar alat gerak hewan. Kelompok 1 menggambar ikan, alat geraknya, organ geraknya, dan ekor. Kemudian kelompok 2 menggambarkan kupu-kupu, alat geraknya adalah sayap untuk terbang. Nah, alat gerak itu ada 2 macam. Siapa yang tahu? Apa nih? Alat gerak pasif dan aktif. Alat gerak pasif dan aktif. Siapa yang tahu contohnya alat gerak aktif itu apa? Apa teh? Otot. Ada yang jawab lain selain otot, betul salah? Betul. Betul ya? Jadi alat gerak aktifnya adalah otot. Kemudian nanti yang kedua apa? Gerak Alat gerak pasif. pasif. Alat gerak pasif itu contohnya apa? Tulang. Tulang. Artinya bagaimana? Kalau alat gerak aktif itu bisa bergerak sendiri, tapi kalau alat gerak pasif tulang itu tidak bisa bergerak sendiri. Dia butuh bantuan otot untuk bergerak. Ikan
organ geraknya Sirip dan ekor. sirip dan ekor. Fungsinya itu apa? Sirip dan ekor? Untuk nah, di kakinya sapi ada berapa? Nah, letaknya di mana? Di depan dua, di belakang dua. Depan dua, di belakang dua. Fungsinya dari alat gerak kaki apa? Jalan. Berjalan. Kita paham ya? Tentang organ gerak hewan dan juga fungsinya. Nah, anak-anak, sekarang tadi sudah berbicara tentang organ gerak. Silakan sekarang kalian baca teks bacaan yang ada di layar LCD. Nah, setelah kalian nanti membaca, tugasnya adalah mengerjakan lembar kegiatan yang kedua, yaitu mencari ide pokok dari masing-masing paragraf. Sebelum kalian membaca, pada tanya dulu. Di teks bacaan yang ada di layar itu ada berapa paragraf? 4. Ada 4 Pak. Nanti tugas kalian mencari ide pokoknya dari masing-masing Pak. Nah, silakan dibaca dulu selama 5 menit. Nah, kalau sudah dibaca, sudah dipahami, silakan sekarang kalian buka LKPD yang kedua. Bekerja sama dengan kelompok kalian untuk menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Oke anak, waktunya sudah habis ya. Sekarang silakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan. Kalau tadi sudah diawali dari kelompok 1, sekarang silakan kelompok 2 untuk menunjuk salah satu temannya mewakili kelompoknya. Jadi kelompok 2 siapa yang ditunjuk? Mbak Fira. Ya, silakan Fir, depan. Teman-teman, saya Fira, perwakilan dari kelompok 2 ingin membacakan hasil kerja kelompok saya. Paragraf 1. Ide pokok. Sebagai makhluk hidup, hewan dan manusia memiliki organ gerak yang membantunya dalam kegiatan sehari-hari. Paragraf 2. Organ gerak pada hewan dirancang agar tetap aktif. Oke. Bentar, Mbak Fira. Kelompok 1 sama nggak? Sama. Letak ide pokoknya di mana? Di awal paragraf. Letak ide pokoknya di awal paragraf sama? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali. Tadi sudah kalian kerjakan kegiatan yang kedua, yaitu tentang mencari ide pokok. Pak Risha ingin tanya, apakah itu ide pokok? Gak tahu, Farel. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Nah, ide pokok adalah apa saja? Nanti Farel dan jawab, ayo, apa? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Nah, ide pokok itu letaknya ada 3. Yang pertama ada di awal paragraf atau yang disebut dengan apa? Di
Yang kedua ada di akhir yang disebut dengan induktif. induktif. Yang ketiga Di awal dan di akhir. di awal dan di akhir atau campuran. Oke. Nah, anak-anak, dari apa yang sudah kita pelajari tadi, adakah kesulitannya kalian hadapi? Tidak. Sudah ada kesulitan ya. Nah, untuk menguji kemampuan kalian, sudah paham atau belum tentang materi yang Pak Rizal berikan? Sekarang Pak Rizal berikan evaluasi untuk menguji kemampuan kalian. Masih semangat? Masih. Tepuk semangat. Semangat. Oke, silakan RKPD-nya untuk dikumpulkan. Kemudian Pak Rizal akan bagian pada kalian soal evaluasi. Nah, anak-anak, silakan soal evaluasinya dikerjakan. Saya kasih waktu 15 menit dimulai dari sekarang. Oke anak-anak, sudah selesai ya, waktunya sudah habis untuk soal evaluasinya. Sekarang kita bahas dari apa yang sudah kalian kerjakan. Silakan dibacakan nomor 1, Rere. Nomor 1. Kata merupakan hewan yang hidup di dua alam. Dua kata dapat hidup di darat ataupun di air sehingga disebut hewan amfibi. Dua kata yang masih mudah menggunakan insan 4. Sedangkan kata yang tidak dewasa menggunakan dengan paru-paru dan kulit. Ide pokok pada paragraf yang terdapat pada kalimat ke A1, B2, C3, D4. A. Jawabannya A. sama nggak jawabannya? Sama. Nah, sekarang nomor 2. Sendi merupakan penghubung antar tulang sehingga tulang bisa digerakkan. Sendi juga menjadi perantara antara tulang yang satu dengan tulang lainnya sehingga tulang tersebut menyatu. Hubungan antar tulang biasa disebut dengan artikulasi. Supaya terjadi artikulasi maka dibutuhkan sendi. Sendi diapit oleh tulang rawan yang merupakan bantalan untuk sendi. Sendi diikat dengan ligamen. Ligamen adalah bahan yang kuat dan lentur. Ide pokok dari teks di atas adalah A. Sendi merupakan penghubung antar tulang sendi tulang sehingga tulang bisa digerakkan. B. Hubungan antar tulang dia disebut artikulasi. C. Ligamen adalah bahan yang kuat dan lentur. D. Sendi juga menjadi perantara antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya. A. Jawabannya apa? A. Ada masalah yang lain? Betul. Samaan jawabannya? Sama. Nomor berapa? Sekian dari hewan melakukan gerakan misalnya
melaksanakan. Jawabannya adalah A. Melindungi diri dan mempertahankan posisi. jawabannya A. Yang lain sama? Sama. Betul ya. Berarti jawabannya adalah melindungi diri dan mempertahankan posisinya. Ada yang salah satu? Enggak. Tidak. Betul semuanya? Iya. Betul semuanya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Masih semangat? Asik. Semangat ya, menilainya dapat betul semua ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Baik anak, kita sudah mempelajari tentang organ gerak dan juga ide pokok. Apa yang dapat kita simpulkan pada hari ini? Ide pokok. Ide pokok. Kita belajar tentang ide pokok. Apakah ide pokok itu? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok pengembangan karakter. Gagasan yang menjadi pokok pengembangan karakter. Yang kedua, kita belajar tentang apa? Letak ide pokok. Siapa yang tahu letak ide pokoknya dari mana? Pak Rel? Di awal dan di akhir. Di awal dan di akhir disebut dengan apa? Kemudian yang kedua di mana? Di awal. Di awal disebut dengan induktif. Kemudian yang ketiga jadi Di akhir. di akhir disebut dengan Induktif. induktif. Kemudian kita juga belajar tentang apa tadi? Di mana tadi? Alat gerak atau organ gerak. Alat gerak ada berapa? Dua. Apa adik? Alat gerak pasif dan aktif. Siapa yang tahu contohnya alat gerak pasif apa? Alat gerak pasif contohnya? Ular. Alat gerak pasif contohnya? Pintar. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Itulah anak-anak yang sudah kita belajar di hari ini. Adakah kesulitan dari kalian dalam belajar hari ini? Pelajaran atau materi apa yang paling kalian sukai hari ini tadi? Organ. Nah, anak-anak, sebelum Pak Rizal tutup pelajaran di hari ini, saya ingin menyampaikan kepada kalian bahwa kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan, mematuhi protokol kesehatan. Kemudian jangan lupa di rumah kalian belajar. Pelajari materi berikutnya, yaitu subtema 1, pembelajaran yang kedua. Nah, untuk mengakhiri pelajaran di hari ini, marilah kita berdoa. Silakan kira mungkin teman-temannya untuk berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Bismillah.